Assalamualaikum Ibu Roza, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bapak. Bagaimana Bu? Ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya hari ini Bu? Iya, em, saya ingin mengangkat topik kita pada hari ini, bagaimana membuat sekolah yang kondusif, Pak. Jadi hasil apa sih kira-kira yang ingin Ibu dapatkan setelah kita selesai percakapan ini nanti? Tentu saja sekolah yang kondusif berjalan dengan baik, semua sistem berjalan pada tempatnya, sehingga sekolah ini bisa mencapai apa yang menjadi tujuan sekolah, visi misinya secara baik dan maksimal, seperti itu, Pak. Oke, iya. Bagaimana situasinya saat ini di sekolah Ibu? Situasi yang saat ini terjadi, mengapa saya sebut tadi ingin menjadi sekolah yang apa tadi? Sekolah yang apa tadi Bapak yang saya sebutkan? Sekolah yang baik, kondusif? Iya, kondusif. Karena kondisinya sekarang banyak guru-guru itu yang tidak satu visi atau banyaknya persaingan yang tidak sehat di antara guru. Jadi saya sebagai kepala sekolah melihat itu. Oke Bu, jadi idealnya harusnya Ibu tuh pinginnya seperti apa sekolah Ibu nanti? Saya ingin di antara guru itu mempunyai persamaan persepsi dalam menjalankan tugas-tugas mereka, tahu apa yang harus mereka lakukan ya, tupoksi mereka sebagai guru, memahami kompetensi mereka sebagai guru, kemudian melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada persaingan yang tidak sehat sehingga semua bisa dikelola dengan baik, dan saya sebagai kepala sekolah tidak pusing-pusing lagi dengan hal-hal yang menyelesaikan pertikaian permasalahan di antara mereka yang sering terjadi. Begitu, Pak. Iya, baik-baik. Sekarang ide Ibu ke depannya untuk mewujudkan itu semua apa kira-kira? Sepertinya pendekatan yang saya lakukan ke depannya itu sudah sedikit mentok ya Pak, karena selama ini saya juga sudah melakukan pendekatan, sudah ya memasukkan agenda di dalam rapat, sudah di briefing juga, tetapi ada beberapa hal pribadi yang membuat mereka sering bertentangan, seperti itu Pak. Dan ini selalu dibawa-bawa ke dalam kegiatan profesional, padahal ini adalah sepertinya hanya masalah pribadi, begitu Pak. Oke. Jadi nanti setelah kita selesai melakukan percakapan sesi ini, setelah Ibu sampai di sekolah Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan, ya saya ingin melakukan mungkin pendekatan yang saya lakukan sekarang kurang efektif. Setelah dilakukan ini, mungkin saya akan melakukan coaching ya dengan mereka satu persatu. Sepertinya ini cara terbaru karena ini ilmu baru bagi saya. Ini sepertinya bisa saya terapkan gitu loh Bapak. Iya, bagus sekali Ibu. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan ini? Dalam minggu depan. Dalam minggu depan. Oke, Bu. Jadi secara keseluruhan pada percakapan pertama kita pada pagi hari ini, kesimpulan apa yang sudah bisa Ibu simpulkan? Kesimpulannya saya setelah berbicara dengan Bapak, saya bisa tahu potensi dan apa saja yang baru yang saya dapatkan yang bisa saya terapkan ke lapangan. Begitu Bapak, untuk ini sebatas itu dulu kesimpulannya. Jadi nanti saya bisa menerapkan ilmu baru yang saya dapatkan di lapangan. Jadi saya jadi ingat nih bahwa saya punya ilmu baru gitu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya pada pagi hari ini, Bu ya. Iya, Terima terima kasih. kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gantian Ibu jadi coach-nya Bu, gitu. Coach? Ya, saya bagi kuncinya. Iya, kan berkeliling nanti jadi. Sekarang coach-nya?
Kutnya Bu Rosa, saya kucinya. Oke, sip, 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 sip. Silakan dimulai. Ayo Bu Rosa sebagai kutnya, sebagai kucinya Bu. Bu Rosa. Nggak ada suaranya, Bu. Bu Rosa nggak ada suaranya. Masih di mute. Aduh, enggak, saya nggak di mute. Nah, sekarang ada. Sip. Oh, baik. Udah dengar ya? Hmm. Baik. Assalamualaikum Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Jayus, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Syukur. Alhamdulillah kita bertemu pada sesi yang pertama ini. Kita punya waktu 8 menit ya ke depan. Baik, apa saja, apa topik yang ingin Bapak angkat pada sesi ini? Silakan. Kami mau mengangkat topik masalah pembelajaran yang mengandung unsur mikir, Bu. Yang mengaktifkan siswa mikir itu maksudnya anak itu harus mengalami, kemudian adanya interaksi, adanya komunikasi dan refleksi yang terjadi pada pembelajaran itu gitu. Oh, jadi Bapak ingin menerapkan pembelajaran yang mengandung unsur mikir, mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi gitu. Unsur mikir. Jadi anak itu mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Baik, Bapak ingin menerapkan pembelajaran yang ada unsur mikir, ada interaksi, komunikasi dan refleksi. Nah, pembelajaran yang interaksi, komunikasi dan refleksi seperti apa ini? Apa ini maksudnya, Bapak? Yang seperti apa? Maksud saya ingin satu pembelajaran, proses pembelajaran itu, anak-anak itu bisa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian ada nanti anak itu bekerja sama dengan kawan yang lain, tukar pendapat, diskusi, kemudian mempresentasikan daripada hasil dia, kemudian nanti setelah terakhirnya dia bisa merefleksi apa yang dilakukan itu tadi. Iya, jadi anak itu yang pertama tadi apa Bapak ya, berinteraksi? M-nya mengalami, Bu. Jadi anak itu mengalami menjalankan sesuatu, kemudian ada interaksi itu maksudnya nanti ada komunikasi antar siswa, antar guru juga, kemudian ada hubungan itu, kemudian dia akan diskusi. Dalam diskusi nanti kan terjadi komunikasi, Bu. Oh, baik. Nah, setelah itu dia mengkomunikasinya itu nanti dikomunikasikan di dia. Iya. Apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir sesi ya untuk pribadi Bapak? Pada topik ini apa yang ingin Bapak dapatkan pada akhir sesi dengan topik ini? Pribadi Bapak ya? Ya. Saya ingin mendapatkan bahwa terciptanya situasi anak itu belajar dengan senang karena dia mengalami sendiri begitu. Baik, anaknya senang. Dengan diri Bapak sendiri seperti apa? Dengan saya sendiri otomatis saya harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya apa yang menjadi proses pembelajaran supaya berjalan baik itu saya menyiapkan nanti ya samping materi juga media-media yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran itu nanti. Iya, baik. Bapak sendiri menyiapkan. Oke, menyiapkan supaya apa tuh, Pak? Menyiapkan supaya apa? Supaya nanti maksudnya menyiapkan tuh LKS-nya yang harus diisi. Kemudian kalau untuk ini kan rencananya saya menggunakan materinya kan
mencari luas bangun ruang. Nah, bangun ruang itu kan semuanya ada di rumah anak-anak itu semuanya. Contohnya, misalkan tempat pasta gigi, tempat sabun, tempat rokok, tempat waper dan sebagainya. Nah, itu suruh bawa sendiri anak-anak. Kemudian dengan media itulah anak-anak itu nanti akan belajar bagaimana menentukan daripada luas bangun ruang itu. Nah, begitu, Bu. Baik, Bapak, dapat saya tangkap ya, Bapak ingin melakukan pembelajaran tadi yang interaktif, ya, kemudian komunikatif dan ada refleksi. Pasti. Nah, sekarang bagaimana kondisi saat ini di sekolah Bapak seperti apa? Apakah pembelajaran ini sudah diterapkan atau seperti apa? Sudah pernah diterapkan? Kalau kondisi di sekolah saya sih udah pernah saya lakukan, tapi baru di kelas saya sendiri, tapi yang lain tuh belum kan gitu. Oh, baik. Maksudnya saya ingin mempraktekkan seperti itu supaya nanti kalau memang itu bagus kan nanti bisa ngajak kawan-kawan guru yang lain kan gitu. Baik. Iya, jadi Bapak ingin menerapkan di kelas lain selain di kelas Bapak. Ya, benar ya Bapak, begitu ya. Nah, kalau begitu apa usaha-usaha Bapak untuk menerapkan di kelas lain itu? Siapa-siapa saja yang akan terlibat? Ya, kira-kira begitu Bapak, siapa saja yang akan terlibat? Otomatis setelah kami sudah tahu hasil dari yang sudah saya praktekkan, otomatis nanti kan saya sebarluaskan atau kita sampaikan kepada guru-guru yang lain, mungkin melalui kepala sekolah, karena praktek yang seperti ini bagus juga bisa dilaksanakan di sini Pak. Jangan selama ini kita hanya membebankan siswa dengan suruh mencatat dan sebagainya, kan begitu. Baik, praktek ini bagus. Jadi bagus yang seperti apa menurut Bapak? Mengapa Bapak menyebutkan bahwa praktek ini bagus? Seperti itu. Jadi saya ingin Bapak menjelaskan apa ya konsep bagus di sini. Seperti apa? Maksudnya bagus di sini kan begini Bu, proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita harapkan tuh anak itu merasa senang karena dia terlibat langsung kan begitu. Iya. Jadi tidak selama ini hanya mengikuti daripada instruksi gurunya, tapi dia mengeksplor sendiri kan itu dari kegiatan-kegiatan itu gitu loh. Ya, anak merasa senang dan bisa mengeksplor sendiri. Baik, siapa-siapa yang akan terlibat apabila Bapak ingin membawa kelas-kelas lain atau menerapkan, menyebarluaskan praktik baik ini, siapa saja yang akan terlibat Bapak? Kira-kira? Yang terlibat masih dengan kawan-kawan guru yang ada di sekolah saya, Bu. Baik. Apakah ada lagi yang terlibat? Bagaimana dengan kepala sekolah, kebijakan? Ya, kalau orang kepala sekolah tentu itu udah pasti terlibat karena apa? Tanpa ada dukungan dari kepala sekolah, otomatis dari guru-guru yang lain kan merasa ogah-ogahan kan karena dia akan lebih kerja keras lagi kan gitu. Ya selama ini cuma nyantai-nyantai kan begitu. Iya. Iya, bagus. Berarti kondisi di lapangan saat ini apakah mendukung Bapak? Atau ada faktor penghambat kira-kira untuk Bapak menerapkan ini ke kelas lain? Kalau faktor pendukung sih karena kita memanfaatkan alam sekitar untuk sebagai media pelajaran, mungkin itu sebagai faktor pendukung. Tapi untuk faktor penghambat, otomatis kan belum tentu semua guru itu mau juga seperti itu, melakukan seperti itu. Karena merasa selama ini mengajar dengan gaya dia udah nyaman-nyaman saja, kan begitu. Ya, baik. Apakah Bapak melihat di lapangan saat ini ada indikasi yang tidak mendukung dari teman sejawat atau guru-guru itu? Kalau itu pasti ada, Bu. Ada. Seperti apa itu, Pak? Ada. Betul. Dia kan, kalau ngajar seperti itu capek-capek aja. Gitu kadang-kadang kan ada juga seperti itu. Susah itu nanti Pak dijalankannya kan gitu. Oke, ada beberapa guru ya. Jadi apa kira-kira
yang akan Bapak lakukan ini? Apa ide nih untuk menghadapi teman-teman yang seperti ini? Kira-kira apa ya? Ya, mungkin untuk menghadapi situasi seperti itu ya pasti nanti akan saya sampaikan pada kepala sekolah supaya nanti menjebati adanya suatu nanti sosialisasi lah dari program pembelajaran seperti itu. Nanti akan saya praktekkan bagaimana caranya supaya guru-guru yang belum tertarik tadi lebih tertarik lagi, lebih minat untuk mempelajari pembelajaran seperti itu gitu. Baik, sosialisasi ya Bapak. Jadi nanti di dalam sosialisasi peran Bapak apa tuh? Apa saja sosialisasi? Kami sebagai nanti akan memodelingkan dan memodelkan dalam pembelajaran itu tadi. Cara mengajarnya kayak gini loh kan gitu maksud saya kan mencontohkan kan dengan modeling. Iya. Kemudian apa saja yang perlu dikembangkan ya, yang lainnya agar pembelajaran ini benar-benar bisa diterapkan di kelas lain selain dari kelas Bapak? Yang perlu dikembangkan yaitu adalah kemauan daripada guru-guru yang lain, dan dari pribadi saya juga harus memberikan dorongan dan memberikan juga memberikan bantuan solusi bagaimana caranya dan sebagainya itu supaya apa yang saya sampaikan tadi tujuan saya itu dapat berjalan di sekolah untuk khususnya di sekolah saya sendiri. Iya, itu bagaimana caranya Pak? Supaya apa yang Bapak sampaikan itu Caranya bisa. Seperti tadi kita sosialisasikan dulu, minta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan suatu pertemuan atau rapat kecil atau pelatihan kecil lah yang bisa disebut dengan KKGS lah, kelompok kerja guru di sekolah itu sendiri kan gitu. Dengan jalan itulah jadi apa yang jadi pemikiran saya itu bisa dapat kami sampaikan pada guru-guru yang lain. Iya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan ini Pak? Kapan akan Bapak laksanakan? Mungkin sekitar minggu ketiga dari tahun ajaran baru inilah. Baik. Jadi besok minggu ketiga akan segera Bapak laksanakan ya kegiatan ini. Iya. Iya. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini? Yang perlu diperhatikan ya otomatis kita harus menyiapkan peralatan, kemudian menyiapkan untuk penyampaian materi dan peralatan untuk demonstrasi di depan guru-guru tadi supaya guru-guru yang lain tuh tahu seperti apa sih pembelajaran yang mengandung unsur mikir tadi. Baik, apa ada lagi? Bagaimana dengan biaya, Pak? Apa ada lagi? Kalau biaya biasanya kan kalau ada kegiatan sekolah itu kan biasanya kan biaya diambilkan dari dana BOS, kan ada dana untuk pengembangan diri kan gitu. Baik. Dalam hal ini siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk menerapkan pembelajaran ini pada kelas lain seperti tujuan Bapak semula? Siapa saja yang bisa membantu? Yang bisa membantu otomatis adalah kepala sekolah sebagai mengambil kebijakan, kemudian kawan-kawan terutama ini yang mempunyai misi, kemudian ingin mengembangkan juga menambah pengembangan diri dia, itu yang mendukung kami. Iya, seberapa yakin Bapak kalau program ini akan berhasil? Ya kalau saya pikir sekitar 60-70% lah untuk pertama kali ini. Ada juga guru-guru yang sudah tua, otomatis kan masih guru-guru yang masih muda ini yang masih semangat. Baik, hanya 60% ya, tidak begitu optimis. 60%.
Enggak, masalahnya tantangannya terlalu berat, Bu. Oh, Jadi baik. kita kan Ya. kita harus bisa mengukur kemampuan. Ya, kan baik, gitu kita loh. akan membicarakannya pada Jangan sesi sampai kita berikutnya ya, mempunyai tantangan-tantangan berikutnya. Baik, Bapak, kita sudah berada di akhir sesi. Silahkan Bapak menyimpulkan apa saja kesimpulan kita pada pertemuan sesi ini. Silahkan Bapak dari hasil pembicaraan kita. Apa yang Bapak simpulkan? Jadi kesimpulan untuk pertemuan kali ini bahwa selain nanti saya akan melaksanakan pembelajaran yang mengandung unsur mikir tadi, juga kita akan minta fasilitasi kepala sekolah untuk mengadakan KKGS untuk menyampaikan ide-ide saya ini supaya guru-guru yang lain tuh dapat tahu juga mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran yang mengandung isu mikir itu. Ya, itu Bapak udah siap? Iya, Bu. Sudah siap. Baik, saya tunggu aksi nyatanya dan Sudah. akan kita bicarakan pada sesi berikutnya. Selamat bekerja, semoga sukses. Oke, Assalamualaikum Bapak. Iya, Bu. Iya. Baik, sorry saya tadi melakukan asumsi loh. 60% itu tidak optimis gitu. Saya melakukan asumsi. Saya salah banget pokoknya. Itu gimana ya, ke bawah-bawah ya, masih instrukturnya masih ke bawah-bawah gitu. Menyebutkan ya, berasumsi. Ya nggak apa-apa ya, namanya Iya. Enggak, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nah, udah bergantian semua, Pak Heru sudah? Ya, Jadi- Bapak satu lagi sama Ya, Bapak sudah. apa? Bapak Heru. Tadi saya sudah sebagai Saya yang belum, Pak coach, Fred. tapi jadi coaching belum. Berarti Pak saya. Jayu sekarang Sama jadi Pak coach, Heru. coachingnya Pak Heru. Silakan. Berarti saya sebagai coachnya, Pak Ya. Heru sebagai Coaching. coachnya ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Heru saat ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tambah ceria aja nih Pak Heru tampaknya nih. Oh ya Pak Heru ya, ini kita punya waktu sekitar 7 menit atau 8 menit. Mungkin kira-kira apa ya yang kita angkat sebagai topik daripada pertemuan kita hari ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Jayus. Saya ini yang akan diangkat adalah mengenai lemahnya kemampuan anak didik kami di sekolah itu dalam menguasai pelajaran matematika, Pak. Oh gitu ya. Kalau topik ini yang Bapak angkat untuk pertemuan kali ini, kira-kira apa ya tujuan Bapak yang ingin dituju untuk membangkitkan daripada yang semangat lemah itu tadi? Terima kasih Pak. Jadi pelajaran matematika tuh bagi anak kelihatannya sangat sulit sekali gitu. Dia bisa dilihat dari hasil-hasil nilai harian mereka, ulangan mereka gitu. Itu rendah sekali Pak. Jadi saya ingin nilai mereka itu ya minimal bisa batas KKM gitu Pak. Apakah hanya terbatas sama nilai aja Pak? Yang jadi tujuan Bapak itu hanya apakah cuma sebatas untuk meningkatkan nilainya aja atau mungkin ada yang lain maksudnya? Ya, pada intinya untuk tahap awal ini dinilainya dulu jadilah Pak. Oh gitu ya, oke. Kemudian usaha-usaha yang telah Bapak lakukan itu apa saja? Ya, pada waktu pembelajaran itu ya mengasihkan materi pelajaran sesuai dengan buku, Pak. Tapi memang belum secara maksimal menggunakan media-media pembelajaran yang menarik mungkin, Pak. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang menarik menurut Pak Heru itu pembelajaran yang bagaimana Pak maksudnya? Ya, pembelajaran yang memang anak tuh bisa menggunakan media yang dibawa oleh pendidiknya di kelas, misalnya pelajaran matematika ingin menemukan luas persegi panjang gitu. Mungkin lebih baiknya, alangkah baiknya apabila seorang guru itu membawa benda-benda real, benda-benda nyata
yang berbentuk persegi panjang itu apa saja gitu. Tidak hanya sekedar ditunjukkan gambar dan ceramah saja. Oh iya, benda real yang bisa kita gunakan untuk membantu daripada proses pembelajaran luas bangun datar tadi Pak ya? Ya salah satunya Pak. Bangun bangun datar Pak. Oh, salah satunya. Itu kira-kira apa Pak bangun ruangnya itu yang bisa kita bawakan Iya, ke kelas? bangun ruang, bangun datar itu Pak yang saya angkat. Jadi kalau bangun ruang memang lebih bagusnya itu menunjukkan memang benda-benda yang memang berbentuk bangun ruang seperti kotak pensil, seperti botol minum, seperti bekas wadah pasta gigi dan sejenisnya. Mungkin dengan seperti itu yang pertama akan menarik anak untuk melihat, untuk melakukan sesuatu. Yang kedua juga lebih real, jadi anak bisa lebih jelas untuk menemukan konsep-konsep pelajaran matematika itu sendiri Pak. Kemudian konsep seperti apa yang sebenarnya Bapak Heru ingin? Ya sebenarnya konsepnya tuh kalau dari belajar itu. iya, konsep itu sebenarnya anak bisa menemukan sendiri bagaimana cara menemukan rumus luas dan volume itu Pak. Tetapi kadang juga saya prihatin Pak, kadang-kadang ada hal-hal yang mereka itu untuk basicnya saja belum menguasai secara penuh. Kadang sudah tahu kalau menemukan luas bangun datar itu panjang dikalikan lebar. Tetapi pada saat mereka memasukkan rumus itu untuk menghitungnya, kadang penguasaan perkaliannya masih macet. Nah, itu Pak. Jadi kadang-kadang diruntut ke belakang lagi, masalahnya memang di penguasaan hitung itu Pak. Apa tadi ya? Kekhawatiran yang seperti apa yang sebenarnya Bapak rasakan yang selama ini proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kok terjadi kekhawatiran itu, yang kekhawatiran yang seperti apa yang Bapak maksudkan itu? Iya, jadi kalau keadaan ini terus berlanjut, apalagi di masa pandemi COVID ini yang tidak tatap muka, maka saya khawatir kalau ke depannya anak-anak itu penguasaan matematika dasarnya sangat rendah, sedangkan matematika di SD itu sebagai batu lompatan untuk menuju pendidikan yang lebih tinggi lagi. Apabila matematika dasarnya saja sudah kesulitan, maka saya khawatir untuk tingkat lebih tinggi nanti mereka akan lebih kesulitan lagi, Pak. Oke, ya. Oh, benar. Kalau memang dasarnya nggak ada, nanti bagaimana kelanjutannya gitu, Pak ya? Iya. Nah, sekarang rencana aksi nyata, rencana Bapak apa yang mau Bapak lakukan supaya semua yang Bapak khawatirkan tadi tidak terjadi gitu? Jadi kami akan sedikit menurunkan ibaratnya menurunkan tuntutan lah intinya. Jadi perkalian itu setiap seminggu sekali minimal mereka harus akan menampilkan perkalian untuk di depan kelas supaya melatih dan bagi yang belum hafal bisa terpacu. Oh ini rupanya disuruh tampil, kemudian dikasih penghargaan, rewards gitu. Jadi pada saat dasar-dasar matematika dikali bagi hitung jumlah kurang itu mereka sudah menguasai, maka saya yakin untuk pelajaran yang selanjutnya tinggal memoles-moles saja karena pada dasarnya sudah dikuasai. Oh gitu ya. Kira-kira reward seperti apa yang bisa Bapak kasihkan supaya anak itu lebih semangat lagi gitu? Ya, reward itu bisa verbal, bisa non-verbal, bisa misalnya kita ucapkan, oh hebat sekali si Budi sudah bisa menampilkan perkaliannya, bahkan sudah bisa menghitung dengan baik, dengan lancar gitu. Kemudian ada yang langsung pakai jempol gitu walaupun tidak berucap. Kemudian sesekali tidak apa-apa seorang guru itu memberikan apa pensil, apa penghapus gitu, Pak. Oke. Ya, mantap sekali itu Anda nyalakan Pak itu. Seberapa jauh, seberapa komitmen Bapak itu bisa terlaksana, kira-kira berapa persen ya komitmen
yang ingin Bapak lakukan itu akan bisa berhasil? Insya Allah 99%, Pak. Saya yakin apabila ini dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus tanpa jeda, tanpa lelah, insya Allah 99% bisa terwujud. Wah, mantap. Semangat Bapak ini masih mantap nih, berarti kan gitu. Oke, Bapak, ini tadi udah beberapa solusi yang ditemukan. Kira-kira apa kesimpulan daripada pertemuan kita hari ini, Pak? Iya, Pak, dari sharing dengan Bapak yang sangat menginspirasi saya ini, saya akhirnya bisa memperoleh kesimpulan bahwa saya harus lebih kreatif lagi untuk meningkatkan daya tampung anak untuk mau menerima ilmu yang akan diberikan oleh gurunya itu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Nah, selesai kita ya. Pak Asep, gimana Pak Asep? Udah selesai? Sudah selesai, Pak. Oke. Udah nih, Pak. Ya, nanti langsung masuk aja ke main room ya. Kalau ambil ngopi-ngopi, stretching sebentar, boleh kita masuk dalam 5 menit lagi ya, karena waktunya sangat terbatas. Siap, Oke. Pak. Terima Thank kasih, you. Pak. Bye. Bye. Oke. Berarti kita tinggalkan room ini, Pak? Iya. Udah direkam kan? Sudah. Sekarang saya sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.